Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Mardotila, izin mempresentasikan tentang memahami ilmu dakwah. Dakwah adalah suatu proses mengajak menyeru dan membimbing umat manusia untuk berbuat baik dan mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Dakwah yang dimulai sejak zaman kenabian hingga kini telah mengalami perkembangan yang signifikan, mulai dari jumlah pengikut dakwah, metode pergerakan-pergerakan atau jemaah yang mengusung dakwah itu sendiri. Bentuk-bentuk dakwah. Bentuk kegiatan dakwah adalah cara penyampaian dakwah yang dibagi menjadi beberapa bentuk. Yang kesatu ada dakwah bil hal, yaitu dakwah yang mengedepankan perbuatan nyata. Hal ini dimaksudkan agar si penerima dakwah mengikuti jejak dan keadaan juru dakwah. Yang kedua ada dakwah bil lisan, yaitu penyampaian pesan dakwah melalui lisan atau ceramah atau komunikasi langsung antar subjek dan objek dakwah. Yang ketiga ada dakwah bil kitabah, yaitu dakwah melalui tulisan, baik dengan menerbitkan kitab-kitab, buku, majalah, internet, koran, dan tulisan-tulisan yang mengandung pesan dakwah. Dakwah dibedakan menjadi dua, yaitu ada dakwah fardiyah dan juga dakwah ammah. Yang dakwah fardiyah yaitu metode dakwah yang dilakukan seseorang kepada orang lain atau kepada beberapa orang dalam jumlah yang kecil dan terbatas. Yang kedua ada dakwah ammah, yaitu dakwah yang dilakukan oleh seseorang yang dilakukan untuk ditujukan kepada orang banyak dengan maksud menanamkan pengaruh kepada mereka. Selanjutnya ada konteks level dakwah. Ada salah satunya adalah tingkatan-tingkatan dalam melaksanakan dakwah yang terlihat dari jumlah kondisi dan situasinya. Hal ini dapat dikategorikan dalam beberapa konteks atau level. Beberapa konteks atau level diantaranya adalah satu, dakwah nafsiyah. Bisa dikatakan sebagai dakwah intrapersonal, yaitu dakwah kepada diri sendiri. Hal ini sangat dilakukan juga bagi para dai, karena seorang dai akan menjadi panutan bagi mad'unya. Yang kedua ada dakwah fardiyah, yaitu dakwah fardiyah bisa disebut juga dakwah interpersonal. Dalam buku Dasar Ilmu Dakwah dijelaskan bahwa dakwah interpersonal yaitu proses ajakan atau seruan kepada Allah yang dilakukan oleh seorang dai kepada perorangan, yang dilakukan secara tatap muka, yang bertujuan memindahkan mad'u kepada keadaan yang lebih baik dan diridhoi oleh Allah. Yang ketiga ada dakwah fi'ah qalilah, yaitu adalah dakwah yang dilakukan oleh seorang dai kepada kelompok kecil secara tatap muka dan bisa berdialog secara langsung, sehingga respon mad'u terhadap dai pesan dakwah yang disampaikan dapat diketahui seketika. Selanjutnya ada dakwah hizbiyah, adalah proses dakwah yang dilakukan oleh dai yang mengidentifikasikan dirinya dengan atribut suatu lembaga atau organisasi dakwah tertentu, kemudian mendakwahi anggotanya atau orang lain di luar anggota suatu organisasi tersebut. Selanjutnya ada dakwah ummah, adalah proses dakwah yang dilaksanakan pada mad'u yang bersifat masyarakat umum. Dakwah ini dapat berlangsung secara tatap muka dan biasanya monologis. Yang selanjutnya ada dakwah syu'ubiyah qabaliyah, yaitu dakwah antar suku, budaya, dan bangsa. Adalah proses dakwah yang berlangsung dalam konteks antar bangsa, suku, atau antar budaya. Dakwah ini terjadi pada dakwah fardiyah, dakwah fi'ah qalilah, dakwah hizbiyah, dan dakwah ummah. Selanjutnya kesimpulan ya. Dakwah merupakan suatu yang sangat penting bagi kelangsungan hidup umat manusia, terutama dalam menyiarkan suatu ajaran dalam masyarakat. Ajaran yang baik tidak mustahil akan hilang apabila tidak didakwahkan, dan sebaliknya ajaran yang sesat dapat tersiarkan dan membudaya dalam masyarakat jika didakwahkan secara berkesinambungan.
Dengan aktivitas dakwah yang berkesinambungan, maka akan mendorong kemaslahatan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dan dalam konteks-konteks dakwah dapat menyampaikan dengan berbagai hal dan dapat meningkatkan aktivitas dakwah pada era globalisasi pada saat ini. Cukup sekian, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.